Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju nih api jangan taruh sembarangan. Mana panitia yang lain kita bisa mulai ya? Ya, silakan Kak. Oke, Bunda Budi sudah bergabung bersama kita ya Bunda? Ya, alhamdulillah sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, peluangan waktu dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual Zoom ini ya Ayah Bunda. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang kisah dan sirohnya yang kita usahakan ada di rumah, kita usahakan teladani, kita usahakan tersebar ke banyak keluarga, ke banyak tempat, sehingga insya Allah keteladanan beliau akan terus hidup sepanjang zaman. Ayah bunda semua, terima kasih banyak sekali, kami senang sekali, banyak sekali ayah bunda yang semangat untuk belajar, karena memang manusia tidak ada yang sempurna, orang tua juga tidak ada yang sempurna, tapi orang tua yang belajar adalah bagian dari usaha untuk menuju kesempurnaan itu. Kemudian hari ini, seminar parenting ini berjudul agar anak kita tidak menjadi generasi home service. Jadi ini tema yang luar biasa sekali ya. Seminar ini diadakan oleh komunitas Syiar Nabawiyah, sebuah komunitas mitra Sigma Daya Insani. Mungkin ayah bunda sudah pernah dengar ya. Jadi ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, penerbitan buku, yang insya Allah luar biasa, yang ada buku sirah, ada buku yang berkaitan dengan iman Islam, ada buku yang berkaitan dengan sains yang dihubungkan dengan Quran, ada buku yang kisah sehari-hari tapi dihubungkan dengan Asmaul Husna, dengan akhlak Rasulullah. Jadi di bidang itulah ya Sigma Daya Insani ini bergerak. Kemudian acara ini ayah bunda tidak akan terwujud tanpa adanya ide dari para SLC yang kreatif di grup WA Group berbagi bunda cerita ya, WA Group Bunda Cerita. Terima kasih banyak untuk bunda-bunda di sana yang sudah mencari tema yang sangat luar biasa, sangat kita butuhkan sehingga insya Allah kita bisa menjadi lebih baik lagi. Baik ayah bunda, hari ini
Seminar parenting kita akan diisi oleh sosok bunda yang juga luar biasa ya. Bunda 6 orang anak yang ternyata punya banyak sekali aktivitas. Beliau adalah Bunda Budi. Bunda Budi ini adalah, wah itu ini saya ya, itu adalah keluarga saya yang sedang di kolam renang, mohon maaf. Nah sekarang saya akan share. Ya, saya akan share profil Bunda Budi Hadiastuti. Beliau adalah ibu dari 6 orang anak yang juga penulis buku, konsultan sekolah ramah bakat, penulis lagu anak edukatif, praktisi pendidikan fitrah, praktisi talent mapping, perintis sekolah SDIT Al Khairat, SD Juara Yogyakarta, pendiri Rumah Tumbuh Kembang Prime Kids, Taman Bertumbuh atau SD Darul Muqomah, dan SMP Syakila Yogyakarta. Masya Allah ya Bunda Budi, ini kalau boleh tahu Bunda Budi ini di mana ya domisilinya sekarang Bunda, posisinya di mana? Bunda Budi, bisa dengar suara saya? Bunda Budi bisa dengar suara saya? Assalamualaikum Bunda Budi. Bisa dengar suara saya Bunda? Bisa, Bunda. Oh oke. Jadi saya sudah bacakan profil Bunda, saya langsung serahkan ke Bunda Budi, bisa ya? Baik, kepada Bunda Budi, waktu kami persilahkan. Ya, baik, mohon maaf ini ada kesalahan teknis ya. Sebentar. Apa namanya? Sebentar ya. Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cek dulu ya video saya. Ya, baik. Ya, baik. Sudah ya? Sudah terlihat ya? Bisa, Bunda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semuanya, alhamdulillah saya senang sekali bisa ketemu dengan bunda ayah semua ya. Di siang hari ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama belajar ya, mengupgrade kemampuan kita ya, menambah wawasan kita dalam rangka insya Allah memberikan yang terbaik buat anak-anak kita ya, buat pendidikan anak-anak kita. Insya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, kerabat, dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk dalam jajaran pengikut beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Allahumma amin. Baik, teman-teman semuanya ya, saya bersyukur sekali hari ini seperti yang sudah direncanakan kita akan berdiskusi bersama terkait dengan generasi home service ya. Belakangan banyak dibicarakan kenapa muncul generasi home service ini. Sebenarnya kalau kita merasakan betul ya apa yang terjadi, apa yang sudah treatment, apa yang sudah diberikan kepada anak-anak kita, dia nggak kaget juga ya kalau kemudian anak-anak kita terlahir menjadi anak-anak yang disebut sebagai generasi home service. Ya.
mudah-mudahan insya Allah Bunda Ayah semua sudah memahami apa sih itu generasi home service. Ya, insya Allah sudah sangat paham, memang sudah banyak dibicarakan. Intinya generasi home service ini adalah ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang maunya dilayani, gitu ya, tidak ada kemandirian karena mungkin ya kita orang tuanya kurang waspada, ya kurang peka, sehingga anak-anak kita tiba-tiba saja tidak terlatih gitu ya untuk bisa setidaknya mengurusi diri sendiri seperti itu. Jadi apalagi masa pandemi ini ketika harus online ya, orang tua jadi nggak tega kalau misalnya tugas-tugas banyak dari para guru ya, sehingga sudahlah orang tua mengalah gitu ya, lebih banyak mengalah ya. Udah selesaikan aja tugas-tugasmu ya. Nanti ibu ambilkan makan, misalnya makan sambil di depan laptop sambil kerjain tugas ya. Cuci juga nggak pernah nyuci baju sendiri ya, tidak pernah belajar misalnya seperti itu ya. Nah ini oke, motivasi itu mungkin baik, itikadnya baik ya, dalam rangka sayang ya, agar supaya anak-anak kita itu bisa belajar dengan lebih tenang gitu ya. Nah, padahal kita tahu belajar itu bukan hanya soal belajar akademik, tapi belajar tentang kehidupan itu juga lebih penting gitu ya. Nah, teman-teman semuanya bicara soal generasi home service, otomatis kita akan bicarakan soal bagaimana memandirikan anak-anak kita gitu ya. Seperti apa sih gitu ya, atau langkah-langkahnya harus bagaimana yang harus kita ambil untuk memandirikan mereka ya, bukan sedini mungkin ya Bunda ya, bukan sedini mungkin, tapi disiapkan dari awal ya, sesuai dengan tumbuh kembangnya anak-anak kita gitu. Baik, mohon izin saya share screen ya untuk acara pada siang hari ini ya. Ya. Teman-teman, insya Allah kalau boleh saya bertanya dulu ya, apakah Bunda Ayah sudah pernah ikut seminarnya Fitra Based Education? Mungkin sudah ada yang pernah ikut? Boleh dibuka ini audionya. Kita belum ya? Belum pernah. Baik. Atau mungkin nanti yang sudah pernah ikut bisa menyampaikan di chat ya, barangkali nanti bisa kita follow up kalau memang belum banyak yang ikut. Suatu saat mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk mendalami apa itu pendidikan fitrah ya, karena ini tidak lepas dari pendidikan fitrah yang menjadi landasan ya untuk bagaimana kita memandirikan anak-anak kita. Baik, teman-teman semuanya, mendidik anak itu sebenarnya kan memiliki tujuan yang mulia ya, tujuan jangka panjang. Kalau ada mungkin teman-teman guru ya di sekolah itu kan selalu disebutkan yang namanya tujuan pendidikan itu selalu disebutkan dengan menyiapkan anak-anak agar supaya bisa melanjutkan pendidikan di jenjang yang berikutnya gitu ya, atau dia mendapatkan kesempatan bekerja yang lebih baik, atau mungkin mendapatkan perguruan tinggi yang bagus gitu ya. Itu tidak salah, tapi kita harus kembali lagi bahwa tujuan pendidikan kita itu harus selaras dengan tujuan Allah menciptakan kita ya, menciptakan manusia. Yaitu sebagai apa? Sebagai khalifah fil ard ya, sebagai pengelola bumi ya. Kalau mungkin ada yang alergi dengan kata-kata khalifah, dengan kata-kata khilafah ya,
Nah, sebenarnya kata khalifah itu kan pengelola ya, pengelola bumi. Jadi dia punya amanah untuk mengelola bumi sebaik-baiknya, gitu ya, agar supaya tidak terjadi eksploitasi berlebihan terhadap bumi seperti itu. Nah ini kemudian yang kedua, kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah ya, kepada Allah, menjadi abidah begitu ya. Nah ini yang sering kita mungkin lupa ya, karena kita terlalu terjebak dalam tujuan-tujuan yang pragmatis gitu ya. Bagaimana nilai anak-anak akademik selalu bagus begitu, kemudian apa namanya ya, nilai angka ya, kemudian lebih fokus pada kemampuan-kemampuan yang lebih mengasah pada kemampuan akademik gitu ya. Nah sehingga tujuan yang esensial itu terlupakan begitu, tujuan yang sejati terlupakan, bahwa kita ingin menjadikan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang menghamba kepada Allah. Kita ingin menjadikan anak-anak yang memegang amanah sebagai khalifah nantinya ketika mereka dewasa, menjadi terlupakan ya, menjadi di nomor sekian kan gitu ya. Nah, bahkan meskipun berikan karakter di digaung-gaungkan ya, tapi nyatanya kita selalu terjebak pada proses pendidikan yang sangat pragmatis begitu. Baik, ini karena saya seorang guru juga ya, seorang guru, jadi saya coba menyampaikan atau mengingatkan ke teman-teman semuanya kepada ayah, sehingga nanti bisa memberikan masukan kepada sekolah ya, tentang tujuan pendidikan nasional kita ya. Dan sebenarnya tidak jauh-jauh ya, selalu menjadi tujuan utamanya adalah bagaimana kita menciptakan atau melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dilihat kelanjutannya, berakhlak mulia, sehat, ya, kemudian berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, ada kata mandiri di situ. Tapi apa yang terjadi nanti kita bicarakan bersama-sama ya, apakah anak-anak kita sudah tepat ya untuk kita jadikan sebagai anak yang mandiri, menjadi evaluasi kita bersama ya, saya pribadi, kemudian sistem pendidikan kita, masyarakat kita ya, kemudian pola asuh, pola asih, pola asah yang kita kerjakan itu seperti apa, apakah sudah membuat anak-anak kita menjadi mandiri pada saatnya dia, atau justru pembocahan-pembocahan yang kemudian diperpanjang lagi seperti itu. Nah ini. Nah teman-teman, hari ini saya akan kenalkan sebuah langkah-langkah ya untuk bagaimana membuat anak-anak kita mandiri, setidaknya mengurusi diri sendiri. Ya, ini kalau yang yang saya susun ini merupakan silabus ya, 10 kompetensi hidup dasar yang ditujukan ya, yang peruntukannya adalah untuk anak-anak kita di usia 7 sampai 12 tahun, atau lebih mudahnya kalau dianalogikan dengan sekolah formal, maka ini usia SD ya. 10 kompetensi hidup dasar ini dilatihkan kepada untuk anak-anak SD ya, dari usia 7 sampai 12 tahun. Ya, ini ya teman-teman ya, 10 keterampilan hidup dasar. Nah, kenapa kemandirian itu menjadi penting? Karena memang Rasulullah juga sudah mencontohkan akan hal ini ya. Bagaimana ketika kecil beliau juga sudah dilatih untuk mandiri ya, sejak umur belasan tahun dia sudah magang ke pamannya ya untuk berdagang. Magang itu ya, karena sudah diajak ke pasar, sudah diajak berniaga seperti itu. Jadi di usia SD ya, bukan di usia SMK, di usia SMA ya, bukan, tapi di usia SD Rasulullah sudah magang ya, magang berdagang kepada pamannya, kepada kerabatnya ya. Sehingga tidak heran ketika menikah
mahar yang dia berikan pada Siti Khadijah sangatlah ya fantastis gitu ya, secara nominal besar sekali. Nah, Bunda Ayah semuanya, selain karena memang Allah, Rasulullah sudah mencontohkan tentang kemandirian ya sejak beliau kecil, ya apalagi beliau memang sudah ditinggal ya oleh ayah ibu sejak beliau kecil. Nah, dorongan untuk mandiri jadi lebih besar lagi seperti itu. Nah, tentang kemandirian ini ternyata memang bukan hanya menjadi bahasan kita ya para kaum muslimin ya, bukan, tapi itu bahasan universal dan secara ideologis sebenarnya sudah banyak dikampanyekan atau dijadikan sebagai sebuah alur pembinaan ya muda di masing-masing generasi. Nah, ini contohnya di anak-anak Yahudi nih ya, anak-anak Yahudi yang sudah di usia 13 tahun ya, jadi mereka itu memasuki gerbang kedewasaan itu di usia 13 tahun. Yang ada semacam wisuda ya, di mana mereka disadarkan betul ya, ibarat kata kayak dibangunkan bahwa hai, kamu sudah dewasa nih sekarang ya, sehingga perlu ada upacara seremonial untuk kemudian anak-anak semakin menyadari, oh ya aku sudah dewasa. Itu mereka bisa 13 tahun ya. Nah, sementara kalau dari Eropa, dari dunia Barat itu semakin kesini semakin semakin lama ya masa kanak-kanaknya ya, dari 17, 18 gitu ya, dan seterusnya. Bahkan sekarang setelah lulus kuliah pun kadang-kadang juga ya anak-anak kita belum mandiri gitu ya, belum memasuki masa akil balik dengan seutuhnya gitu, karena ya balik oke, tapi mungkin akilnya yang belum. Nah, ini salah siapa? Salah kita para orang tua, sistem pendidikan kita yang mungkin kurang masuk ke sana gitu ya. Nah, ini padahal kalau kita lihat ayah bunda, di agama kita sendiri, di agama Islam, para ulama sudah sepakat bahwa jenjang kedewasaan itu atau gerbang kedewasaan itu dimulai di usia 15 tahun. Jadi dari berbagai riwayat ya, menunjukkan bahwa memang 15 tahun itu adalah merupakan gerbang bagi generasi untuk memasuki usia dewasanya, sudah balik dan sudah akil. Nah, ini sehingga kita menjadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang penuh dengan kegalauan ya, kemudian jadi berulah gitu ya, banyak aksi gitu ya, karena memang ada jiwa-jiwa yang tidak tersalurkan. Secara biologis mereka sudah dewasa ya, tapi secara akil ternyata belum diakui sebagai manusia dewasa seutuhnya gitu ya, masih dianggap anak-anak dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat Islam kita, masyarakat Muslim kita ya, karena kita terlalu mengekor ya, terlalu ikut ke dunia Barat. Jadi seperti ini kejadiannya gitu ya, anak-anak menjadi anak-anak yang sudah dewasa secara biologis, tapi secara akal, secara psikologis belumlah matang. Kenapa begitu? Ya karena memang tidak disiapkan, tidak dilatih oleh kita. Nah, ini jelas salah kita para orang tua ya, para orang dewasa yang tidak menyiapkan mereka untuk akil balik secara beriringan ya, sehingga tidak ada gap ya, tidak ada gap antara masa balik dan masa akil. Dan sejarah membuktikan ya, menunjukkan bahwa Rasulullah itu ya sempat menikahkan sahabat yang masih di usia 15 tahun ya. Kemudian ditunjuk memimpin perang juga di usia 17 tahun. Nah, ini. Jadi Rasulullah sendiri seperti itu ya mensikapinya ya.
apa namanya, sangat muda ya, sangat muda. Kalau menurut hitungan kita orang Indonesia katakanlah menikah di usia 15 tahun itu terlalu muda. Karena memang kita tidak siap-siapkan dari awal. Sehingga 15 tahun itu anak-anak kita, ya, anak-anak muslim khususnya Indonesia menjadi belum siap untuk menikah di usia itu. Pun kemudian kalau kita lihat tokoh-tokoh yang sebelumnya ya, tokoh-tokoh yang sebelumnya ada Yaji Ahmad Dahlan, ada M. Nasir, Buya Hamka ya. Mereka mulai berkiprah, mulai punya peran itu di usia belasan tahun. Bukan puluhan, bukan 20-an tahun ya, tapi belasan tahun. Ya, mereka sudah punya peran di organisasi pergerakan ya, perjuangan kemerdekaan dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini bisa ya dilakukan oleh anak-anak kita di zaman sekarang, asalkan kita sudah menyiapkannya dengan lebih baik ya, dengan lebih baik kita siap-siapkan gitu. Ya. Untuk ini sudah pukul 14.31 menit. Nah, teman-teman, Bunda Ayah semuanya, sebenarnya keterampilan itu apa namanya? Kalau dalam konteks yang sedang kita bicarakan sekarang ini, bisa jadi tujuan, ya, bisa juga sebagai sarana ya, tujuan untuk membuat anak-anak punya keterampilan, dan yang kedua agar supaya dengan keterampilan ini anak-anak terasah ya, terasah fitrahnya. Nah, bicara soal fitrah, jadinya memang kita harus belajar juga ya, memframe pendidikan fitrah ini atau pendidikan fitrah sebagai frame ya dalam apa namanya, memandirikan anak-anak kita, karena itu tidak lepas dari fitrah iman ya, tidak lepas dari fitrah individualitas dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan siang ini sudah bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, buat Bunda Ayah semuanya, ya, untuk memandirikan anak di usia 15 tahun. Sesederhana apapun tidak masalah, tapi sudah kita siap-siapkan gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini, 10 KHD ini. Nah, ada 10 keterampilan hidup dasar. Bunda Ayah bisa lihat di sini. Ada kemampuan literasi, ya, kemudian mengurus diri sendiri, berkomunikasi, melayani, ya. Nah, ini adalah kompetensi yang bisa kita latihkan untuk anak-anak kita, sehingga nanti ketika usia 12 tahun mereka sudah lebih mandiri ya, setidaknya mengurus diri sendiri itu ya. Nah, ini menjadi acuan ya, menjadi acuan untuk dalam pendampingan kita ya, dalam pendampingan anak-anak kita di usia 7 sampai 12 tahun. Nah, ini saya ambil dari UNICEF ya, 10 KHD ini dari UNICEF, kemudian saya buat silabusnya. Harapannya ini akan bisa menjadi solusi buat pendidikan di kita ya, di Indonesia, sehingga anak-anak kita tidak perlu apa ya, menjadi beban ya, tidak terlalu jadi beban ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa, karena mereka sudah mulai matang ya, sudah mulai matang dengan berbagi pengalaman. Nah, ini 10 KHD apa namanya yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk memandirikan anak-anak kita. Ya. Baik, langsung ke teknis ya. Ini adalah pengalaman saya pribadi dan juga sebenarnya teman-teman kami juga ya di komunitas atau di sekolah juga, bagaimana 10 KHD ini dikenalkan pada anak-anak ya, terutama anak SD ya, kalaupun sudah SMP nanti kita matrikulasikan pada mereka, karena hari ini anak-anak SMP kita juga ada yang jangankan mikirkan orang lain ya, mengurus diri sendiri aja sudah kesulitan ya, membereskan lemari pakaian juga nggak bisa gitu ya, kemudian sekedar untuk menyiapkan lauk untuk makan sendiri juga masih gampang gitu ya. Ini sehingga di sekolah kita di SMP itu, yang level SMP,
kita adakan matrikulasi ya, kayak semacam standarisasi untuk bagaimana agar supaya anak-anak kita itu di usia 15 tahun itu kompetensi dasar sudah terlampaui. Ini adalah contoh perancangan ya, perancangan dari 10 KHD. Ya, kalau ini ada, kita lihat ya, di 10 KHD ini ada mengurus diri sendiri. Ya, ini kompetensi mengurus diri sendiri. Kemudian karena 10 kompetensi di mengurus diri sendiri ini kita pisahkan menjadi 3 bagian, mengurus sandang, pangan, dan papan, maka kita ambil yang sekarang ada sandang yang saya contohkan ini. Baik, mungkin lebih mudahnya saya buka dulu silabusnya ya. Apakah terlihat silabusnya? Terlihat tapi kecil, Bunda. Ya, kecil banget ya memang. Karena ini apa namanya? Ya, ukuran aslinya sekian ya. Ini silabus Bunda Ayah. Jadi saya turunkan dari 10 KHD yang tadi ya. Yang di slide tadi, kemudian saya turunkan dari silabus seperti ini. Tadi ya, misalnya di mengurus diri sendiri. Bentar. Kita akan lihat ini ya. Nah, ini mengurus diri sendiri. Kita pisahkan menjadi 3, sandang, pangan, papan. Ini contohnya saja ya, di pangan misalnya. Mengambil atau menyiapkan makan sendiri. Ya, yang kedua membereskan tempat makan sendiri ya setelah selesai makan, mencuci tangan atau mencuci tempat makan sendiri setelah selesai makan. Oke, sama ya. Ya, ini sebagai contoh saja, teman-teman bisa melengkapi silabus ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Ya, sehingga bagaimana sih agar supaya anak-anak kita tuh menjadi anak-anak yang mandiri. Ya, makan, kalau wong Jawa itu bilang makan kok ting klepret gitu ya, berantakan gitu ya. Nah, ini di sini anak-anak perlu dilatihkan bagaimana memperlakukan makanan itu ya. Jangan sampai membagi dan seterusnya. Nah, ini contoh saja. Ini silabus yang saya buat ya, berangkat dari indikator kemandirian yang dibuat oleh UNICEF gitu. Kemudian yang selanjutnya ini ya. Jadi ini juga contoh kenapa di sini ada fitrah seksualitas, ada fitrah bakat, karena memang kenapa tadi saya menanyakan ya, sudah pernah ikut fitrah based education belum? Karena ini merupakan sarana untuk menumbuhkan fitrah ya, menumbuhkan kesejatian yang ada dalam diri anak-anak kita. Ini. Semoga nanti ada kesempatannya. Oke. Ini saya sampaikan sebagai penguat buat Bunda Ayah semuanya. Jadi 10 kali kita buat adalah dalam rangka untuk menumbuhkan fitrahnya, baik fitrah iman maupun fitrah bakatnya dan seterusnya. Ini perlu waktu khusus ya untuk bicarakan soal fitrah. Nah, ini yang membuat mental anak-anak kita sehat ya. Ini dari WHO tahun 2019. Ternyata yang pertama adalah mereka paham apa potensi yang mereka miliki. Kemudian bisa mengatasi stres yang normal. Kemudian bisa memproduksi makanan ya, atau menghasilkan sesuatu yang produktif ya, melakukan sesuatu yang produktif. Kemudian berikan kontribusi atau berikan peran. Nah, ini tidak akan terjadi ya, tidak akan terjadi kalau anak-anak kita juga belum beres dengan dirinya sendiri. Ya, mereka tidak akan bisa menjadi anak-anak yang memiliki kesehatan mental yang bagus kalau mereka belum beres dengan dirinya sendiri, belum selesai dengan dirinya
dirinya sendiri. Maka tahapan yang harus kita lalui adalah bagaimana mereka mengenal diri, bagaimana mereka mengalami beragam kegiatan ya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang percaya diri ya, dan kemudian sampai pada kemandirian karena dia akan menjadi pribadi yang produktif ya, karena banyak pengalaman, banyak mencoba ya. Dan saya pikir Rasulullah sudah mencontohkan ini ya, bagaimana beliau terdidik ya. Jadi, tidak ada alasan buat kita ya, kalau kita mungkin barangkali masih punya pemikiran bahwa kasihan ya anak-anak capek, sehingga harus belajar terus gitu ya. Jadi dititipkan, makan diambilkan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini justru menjadi apa ya? Kalau mungkin bahasa keren toxic parent gitu ya. Jadi bagaimana pola asuh yang justru membuat anak-anak kita jadi tidak baik. Nah, silakan Bunda Ayah nanti kalau mau menggunakan 10 KHD ini sebagai acuan saja, karena selebihnya Bunda Ayah bisa berkreasi sendiri ya, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Karena ini akan sangat terpengaruh juga dengan budaya ya, dengan apa namanya kebiasaan-kebiasaan yang ada di masing-masing lingkungan kita gitu ya. Nah nih, kalau di Jogja apa namanya membuat pangan itu ya biasanya terus bagaimana membuat gudeg gitu ya, bagaimana membuat minuman wedang uwu ya, karena itu khas Jogja banget. Atau kalaupun di tempat lain ada ya nggak masalah juga ya, tapi di Jogja ada wedang uwu ya, karena mereka mengenal pangan sesuai dengan lokal di mana dia tinggal seperti itu. Nah, siapa mereka akan bergerak menjadi anak-anak yang mandiri seperti itu. Baik, itu mungkin sebagai prolog ya. Silakan Bun dilanjutkan dengan mungkin barangkali dari Bapak Ibu, Bunda Ayah semuanya ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan, boleh silakan. Oh, oke. Baik, Bunda, sudah selesai ya materinya? Ya, kalau dilihat dari randonya, tahu? Silakan Bun. Baik, Ayah Bunda semua, alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi sebenarnya seperti apa ya, pancingan pembuka dari Ya. Bunda Budi, tapi sudah menggambarkan bagaimana itu gambaran anak-anak supaya tidak menjadi generasi home service. Kemudian Bunda Budi juga sudah mengajarkan seperti memberi clue teknis caranya juga. Nah, sekarang Bunda Budi memberikan kesempatan bagi kita untuk mungkin menyampaikan apa yang kondisi yang dihadapi mungkin, atau seperti mungkin diskusi ya Bunda, bisa seperti itu? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bunda Budi untuk kesempatannya. Kita berikan kepada 5 kesempatan pertama ya kepada peserta yang ingin menyampaikan apa yang terlintas di benaknya atau mungkin ingin berdiskusi dengan Bunda Budi, silahkan. Bisa lewat chat, bisa raise hand. Saya lihat chat Bunda Budi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, Bun, teman saya pakai ART dan ekonominya menengah ke atas. Dia bilang anaknya tidak perlu melakukan pekerjaan rumah karena sudah ada ART. Yang penting anaknya jadi anak yang pintar, sekolah yang fokus, supaya masa depan cerah. Bagaimana menurut Bunda? Silakan Bunda. Ya, baik. Itu yang terjadi di masyarakat kita sekarang ya. Saya juga pernah ditanya oleh seorang ibu muda juga ya. Beliau menyampaikan, terus gimana dong Bu untuk melatih mental dia ya, sementara ya dia berkecukupan gitu. Ya saya sampaikan dia harus dilepas dari rumah gitu ya. Dilepas dari rumah, sekarang banyak program live in ya. Kalau seperti program TV itu Andai Aku Menjadi ya. Itu perlu juga buat mereka ya. Jadi jangan terlalu dimanjakan dalam tanda petik ya. Tapi harus dilatih betul, karena nanti yang akan menuai hasilnya juga kita sendiri. Anak-anak jadi anak-anak yang benar-benar tidak mandiri dan tidak peka dengan lingkungan nantinya ya. Ada seseorang atau sekelilingnya yang
dibantu, jadi tidak peka. Karena apa? Karena dia tidak pernah merasakan keperihan hidup, bisa gitu ya, perjuangan dan seterusnya. Saya pikir segera dikeluarkan, dalam artian jangan di zona nyaman terus ya, tapi ayo dilatih ya, dilatih. Karena ke depan prediksi banyak tokoh ya, kita belum akan baik-baik saja, artinya sampai 5 tahun ke depan. Nah ini anak-anak kita perlu disiap-siapkan betul, apalagi pandemi masih belum akan benar-benar berakhir, bahkan ada virus baru katanya gitu ya. Nah ini bagaimana menyiapkannya ya, kita harus menyiapkan anak-anak kita itu bukan sebagai ayam potong ya, bukan, tapi kita menyiapkan mereka sebagai generasi yang tangguh ya, yang memang benar-benar kuat ya, berkarakter, punya kesehatan mental yang bagus dan seterusnya ya. Masing-masing punya strateginya, bagaimana menyiapkan mental ada strateginya, bagaimana membuat anak-anak jadi tangguh mandiri ada strateginya ya. Yang penting mindset kita dilurus-luruskan dulu bahwa anak-anak kita harus disiap-siapkan agar supaya mereka tidak terlalu menjadi seperti, mohon maaf ya, kalau peternak itu ada ayam potong ya, yang dia tidak boleh bergerak ya, cukup di kandang saja, dikasih makan, dikasih minum, suatu saat akan disembelih gitu ya. Nah kita tidak ingin anak-anak kita seperti ayam potong, mohon maaf ya kalau mungkin pemadanannya kurang baik, tapi itu mungkin menjadi lebih mudah dicerna dengan apa yang saya maksudkan gitu. Jadi ayo tangguhkan anak-anak kita dari kecil, bukan dengan kekerasan ya, tapi dilatih dari kecil agar supaya mereka nantinya menjadi anak-anak yang tangguh ketika mereka masuk ke usia remaja ya, usia pemuda dan seterusnya. Baik, berarti walaupun punya ART atau kondisi menengah ke atas, tetap diperlukan ya membuat anak mandiri. Kalau perlu, Bunda. Ya, kalau perlu ART-nya itu hanya melayani bunda ayahnya, bukan putranya. Ya, Iya, kalau perlu seperti itu, karena dan ini harus dari orang tuanya ya. Tidak mungkin seorang ART itu tidak mau melayani anak tuanya dengan alasan biar kamu mandiri, nggak mungkin ya. Pasti harus dimulai dari bunda ayahnya sendiri ya. Kasih tahu ke ART bahwa anak ini kalau pakai sepatu biar pakai sepatu sendiri, cuci sepatu sendiri gitu ya, dan seterusnya, meskipun tetap didampingi, tidak dilepas gitu saja ya. Nanti juga latihan kan. Tapi jangan seperti kalau perempuan jangan seperti princess ya, yang semi dilayani, pakai sepatu dipakein dan seterusnya. Jangan begitu. Nggak baik ya buat. Iya, baik Bunda. Sedang terima kasih sendiri. Baik. Kita berikan kesempatan kepada yang raise hand, kepada Bapak Hananto Widiaksono. Silakan Bapak ingin mengajukan pertanyaan. Saya melihat Bapak raise hand. Iya. Terima kasih pada Bunda ya yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Kebetulan saya seorang pembina pramuka ini, Pak. Ketika Ibu memberikan sebuah kurikulum ya yang tadi disampaikan untuk mengurus diri sendiri, saya jadi ingat sebuah buku dan ya apa yang jadi pengalaman bagi saya. Kebetulan saya dulu di pembina di Siaga ya Bu ya. Pembina di Siaga itu memang salah satu, ada syarat kecakapan umum SKU Siaga, mulai dari Mula, Bantu, Tata sampai Garuda. Kemudian di Penggalang ada Penggalang Ramu, Rakit Terap. Nah ini salah satu materinya itu hampir ada beberapa bagian yang merupakan mengurus diri sendiri. Tata meja makan, kemudian membuat masakan sederhana gitu. Itu sebenarnya diadakan. Cuma nggak tahu bagaimana ya, mungkin sekarang kesadaran orang tua untuk mengaktifkan panduan atau kepramukaan di sekolah itu juga perlu saya lihat. Jadi saya termotivasi sekali, berarti dulu pembina pramuka kami juga melatih seperti itu. Jadi salah satu prinsipnya pramuka adalah biasa hidup bersederhana ya, sederhana bersahaja ya, hidup bersahaja. Kemudian yang menarik lagi Ibu, yang tadi Ibu sampaikan yaitu fitrah seksualitas.
Kebetulan di Pramuka juga kita latih sebagai sarana memang untuk apa ya Bu ya? Kalau dalam Pramuka metodenya satuan terpisah, putra dan putri terpisah. Putra dan putri terpisah. Walaupun saat ini memang kadang-kadang ada banyak kelemahan di Pramuka saat ini. Malah Pramuka kabarnya menjadi ajang pacaran saja ini. Nah, ini yang saya lemah sekali dalam mungkin pembina-pembina yang belum mengerti atau mungkin adik-adik yang belum tahu bahwa satuan terpisah itu ada di Pramuka. Ya, kemudian yang lain mungkin ini ya Bu ya, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua ya, agar karena bukunya itu menyampaikan bahwa ketika di sekolah ada kegiatan kepramukaan, maka wajib bagi seorang orang tua ya baik Bapak Ibu untuk mengaktifkan putra-putrinya di agenda kepramukaan. Mungkin itu Bu ya, sharing saya sebagai pembina gitu ya. Terima kasih sudah diingatkan, barangkali ini menjadi pesan bagi saya selaku pembina, mungkin ke Bapak Ibu jangan sampai sekolah itu tidak ada kegiatan kepramukaan gitu, karena melatih juga anak-anak kita supaya hidup mandiri seperti yang tadi Ibu sampaikan. Demikian, terima kasih. Baik. Ya. Baik, terima kasih sharingnya. Betul, saya juga dulu saya pejabat pramuka Pak Hananto mungkin ya kalau orang menyebutnya. Guru saya dulu kalau menyampaikan kalau ada nilai 11 kamu tak kasih nilai 11 ke pramukanya. Ya, saya juga dulu pembina pramuka juga. Memang betul pramuka kalau diselenggarakan dengan baik dan diikuti dengan ruh ya. Jadi yang membuat lemah pendidikan kita itu kan memang karena kita terjebak di teknis, terjebak di kognitif, sehingga kehilangan ruh Pak Hananto. Nah itu yang menjadi kelemahan kita di pendidikan kita sekarang ya, sehingga anak-anak kita itu terlahir menjadi seperti robot ya. Oke mungkin bisa ini bisa itu, tapi dia tidak keluar tuh, penjiwaannya nggak keluar gitu ya. Menjadi anak-anak yang bisa melakukan banyak hal, tapi hatinya mati gitu ya, atau jiwanya tidak tumbuh dengan baik. Nah ini, saya pikir memang insya Allah ya kalau kita punya semangat atau persepsi yang sama tentang pendidikan, bahwa manusia itu kan memang ada 3 unsur ya Pak Hananto, ada akal, ada fisik, ada hati atau jiwa. Nah kita terjebaknya di situ gitu. Saya merasakan kalau zaman saya dulu ketika pramuka itu nasionalisme itu masih berasa ya. Mungkin Pak Hananto bisa merasakan nggak bedanya dulu dan sekarang ya. Jadi anak-anak kita itu seperti kehilangan nasionalisme, seperti kehilangan ruh berjuang gitu ya. Sehingga yang terjadi sekarang ya tadi ya terjebak pada hal-hal yang teknis, ya pragmatis dan sangat kognitif atau sangat akademis. Jadi saya sepakat, setuju banget pokoknya dengan tadi yang disampaikan Pak Hananto bahwa ayo digalakan pramuka, karena pramuka itu nanti akan menjadi sarana untuk menumbuhkan karakter, memberikan keterampilan basic kepada anak-anak kita, dan jangan lupa tumbuhkan nasionalismenya melalui apa? Melalui penumbuhan jiwanya anak-anak kita, sentuh hati mereka. Nah ini juga kalau sudah bicara soal seperti ini, mau tidak mau kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai orang tua, mau tidak mau harus belajar terus untuk menghidupkan hati kita, untuk menumbuhkan jiwa kita agar kita berhasil menyentuh hati mereka. Karena hati itu hanya akan tersentuh oleh hati. Kalau kita bicara hanya dengan lisan, tidak dengan hati, maka yang tersentuh ya baru sampai di telinga saja. Ya hatinya tidak akan tersentuh. Itu yang terjadi sekarang. Meskipun saya yakin ya di antara sekian guru-guru kita itu ada saja yang tulus ya, yang benar-benar bicara dengan hati, bekerja juga dengan hati, maka insya Allah anak-anak kita pun hatinya akan tersentuh seperti itu. Semangat Pak Hananto. Jadi nanti insya Allah dengan pramuka ini, dengan penumbuhan jiwa yang baik, insya Allah akan jadi solusi juga buat anak-anak kita. Jadi bukan menjadi ajang tadi ya, dengan lawan jenis nongki-nongki, ya bukan ya.
Ya Yes. saya sudah seperti itu Bunda, jadi sering juga perempuan wajang pacaran, tapi kenyataannya memang seperti itu. Iya, betul, betul. Metodenya terpisah tadi, kayak pas terpisah jalur putra putri itu juga harus ada. Cuma kemah itu harusnya putra dan putri terpisah. Cuma kebiasaan kita selalu digabung itu loh Bu. Jadi masalah juga ini. Pembinanya juga tidak melarang itu, kadang-kadang kebanyakan masih seperti itu. Betul, betul, betul. Ya, Oke, ya. terima kasih Bu. Baik, sama-sama Pak Ranto sharingnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hananto. Ya, alhamdulillah. Semoga pramuka juga semakin baik ke depannya, dan yang sangat menyentuh juga adalah ketika Bunda Budi bilang menyentuh hati ya. Ya, semoga semua guru bisa juga berusaha menyentuh hati, termasuk orang tua juga bagaimana menyentuh hati anak-anaknya. Selanjutnya saya sebelum ke Bunda Fatimah, saya ke chat dulu. Di situ ada Bunda Norzian bertanya, untuk anak 16 tahun, kemandirian seperti apa yang harus sudah dimiliki anak Bunda? Silakan. Usia berapa tadi? 16 tahun. 16 tahun ya. Jadi Bunda Ayah semuanya di agama kita, di Islam itu ada, para ulama sudah sepakat bahwa gerbang kedewasaan itu dimulai sejak usia 15 tahun. Maka insya Allah dengan 10 KHD ini pelan-pelan untuk anak umur 7 sampai 12 tahun itu mereka sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Nanti kemudian yang kedua ada 10 KHD level kedua. Saya sudah buat agar supaya anak-anak kita itu nanti usia 15 tahun itu sudah balik dan sudah akil. Saya mungkin bisa mencontohkan dengan program yang ada di sekolah saya ya, di Syakila. Anak-anak kita yang SMP ini ketika sudah mau jalan 15 itu kita sudah siap-siapkan ya. Selalu kita ingatkan, sekarang usiamu berapa? Ada yang 14, 13 setengah gitu ya. Oke, kamu masih punya waktu 2 tahun lagi, masih punya waktu satu setengah tahun lagi. Ayo siapkan dirimu untuk kamu bisa memberikan kontribusi buat umat. Setidaknya kamu berpenghasilan meskipun cuma 1.000, 2.000 gitu ya. Nah ini contoh yang paling hangat ada di salah satu siswa di sekolah saya, perempuan, secara bakat dia memang mengarah ke thinking ya, jadi dia pemikir, perancang, penggagas, kemudian analisanya seperti itu ya, sehingga dia sedang menyiapkan diri di usia 15 tahun, dia akan mempresentasikan sebuah penelitian sederhana dalam bidang lingkungan hidup, karena memang dia concern di lingkungan hidup. Nah ini. Nah, kemudian dari concern di lingkungan hidup ini, dia menyiapkan proyek yang nantinya akan menjadi penyokong, ya, jadi penyokong untuk concern dia atau untuk misi dia dalam menyelamatkan lingkungan hidup. Sehingga proyek dia adalah sekarang dia membuat tas ya dari pelepah pisang. Kemudian yang proyek yang kedua adalah jual beli baju bekas. Nah, karena ternyata setelah dia browsing gitu, dia menemukan fakta bahwa kontributor besar ya untuk kerusakan lingkungan hidup adalah ternyata dunia fashion. Jadi terlalu banyak produksi kain ya, berbagai macam kain, kemudian dunia fashion yang berubah-ubah dan cepat ya, sehingga membuat lingkungan kita jadi rusak. Dan terakhir dia menemukan ada di negara Chili ya, di Chili ya, itu ditemukan gundukan bukit dari baju bekas gitu ya. Nah ini semakin membuktikan bahwa ternyata dunia fashion itu benar-benar menjadi penyebab besar ya untuk kerusakan lingkungan hidup. Nah, sehingga dari sini ya, dari proyek pelepah pisang ya, kemudian dari proyek jual beli baju bekas ini, dia jadi punya pendapatan ya, meskipun sebagian dari hasil jual beli baju bekas atau thrifting ini dia infakkan buat anak-anak yang tidak mampu. Nah, sebagai contoh saja ya bagaimana memandirikan anak-anak di usia 16 tahun.
Yang pertama itu ya, yang yang harus kita lakukan ya, mengenalkan bakatnya tuh apa ya, membantu mereka menemukan potensinya apa, kemudian menyehatkan mental mereka. Jadi agak panjang ya Bun untuk kemudian memandirikan mereka itu, karena kemandirian itu ya komponennya itu adalah kesehatan mental, kemudian mengenal potensi diri, ya, kemudian dia punya peran ya, untuk memberikan kebaikan-kebaikan untuk sekelilingnya seperti itu. Jadi kalau misalnya 16 tahun belum mandiri, ya maka kita mulai dari awal lagi. Mungkin bisa diajak ngobrol ya, kamu suka apa, ya, kemudian yang mungkin kamu lakukan itu apa, yang mudah buat kamu untuk dikerjakan itu apa. Nah ini nanti bicara soal bakat ya, ada talent mapping yang bisa kita pelajari bersama-sama, bagaimana kita memotret potensi anak-anak kita ya, dari usia SD sampai kemudian 15 tahun itu sudah mulai terlihat bila bakatnya apa. Nah ini soal bicara soal misi hidup, menjadi sesi khusus lagi nanti ya untuk bicarakan soal misi hidup. Nah, tapi kalau misalnya dalam konteks anak 16 tahun itu belum mandiri, ya kita bantu untuk bagaimana segera mandiri, meskipun kemandirian itu masih kemandirian yang sederhana ya. Tadi saya penghasilnya baru berapa lah ya, ibarat kata cuma 1.000 2.000 nggak masalah, tapi mereka sudah berlatih untuk berpenghasilan seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Monggo Bun, silakan. Terima kasih Bunda, semoga bisa diadopsi di ATM. Cuma memang setiap anak mungkin berbeda, jadi seperti Ya. Bunda bilang pelan-pelan. Begitu ya Bunda? Betul. Selanjutnya kita ke Bunda Fatimah. Sudah tidak raise hand? Bunda Fatimah masih mau bertanya? Ya, Bunda. Baik, silakan Bunda. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sangat apresiasi banget dengan silabus 10 KHD Bunda yang dibuat oleh Bunda. Saya punya 4 anak Bunda. Ada yang paling tua itu 10 tahun, kemudian 8, 6, dan 5. Alhamdulillah mereka semua secara para umum itu mereka sudah bisa mandiri. Minimal untuk mengurus diri sendiri, misalkan pakai baju sendiri, pakai sendal sendiri, ambil pakaian sendiri, itu mereka alhamdulillah sudah bisa. Cuman terkadang ada masa-masa yang mereka nggak mau lakukan itu lagi. Cenderung mereka, bahkan yang tertua bilang, saya nggak mau cuci piring lagi deh, saya nggak mau cuci piring Umi, nanti saya disuruh terus cuci piring gitu. Itu yang sempat terlontar. Cuman memang tipe anak yang pertama ini dia cenderung koleris. Secara umum ya Bunda, kecenderungannya koleris. Jadi dan dia mampu mempengaruhi adik-adiknya. Jadi karena dia jadi patokan, cenderung adiknya juga ikut-ikutan. Mungkin saya minta bantuan dari Bunda Budi, mungkin ada tips-tipsnya bagaimana menerapkan 10 KHD itu yang lunak tanpa anak itu merasa terbebani. Atau mungkin ada dari cara saya yang terlalu nuntut atau bagaimana. Tapi sepanjang yang saya ketahui, saya sih agak semampunya dia. Minta tolong deh, contoh gitu, minta tolong cuci piringnya sendiri, minimal piringnya dia saja. Seperti itu. Terus yang kedua, kadang anak-anak saya ini, kan mereka itu, kami jadwalkan Bunda, untuk memegang HP, ada jadwal tertentu. Jadi ketika Sabtu dan Ahad, kami bolehkan dia main HP, tapi itu pun per jam. Cuman setelah bertemu dengan sepupunya, ketika dia bertemu dengan sepupunya, apalagi saat liburan, mereka nuntut, kenapa sepupu-sepupu saya boleh, kenapa teman-teman saya boleh,
Sementara saya tidak. Saya sampaikan efeknya kalau nonton game terlalu berlebihan seperti ini, nonton TV berlebihan seperti ini, tapi gitu Bun, tetap aja. Jadi saya minta tipsnya Bunda, gimana itu supaya mereka bisa tanpa artinya mereka sadar sendiri bahwa memang itu tidak boleh dan dia tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Mungkin seperti itu Bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja tadi yang pertama tentang latihan mandiri tadi itu ya. Ya anak-anak memang begitu Bun, baru 10 tahun ya. Jadi kalau dilihat dari tahapan mendidik, sebenarnya itu masih di usia, masih di fase latihan ya. Jadi latihan adab, pokoknya dia masih punya kesempatan ya, punya kesempatan untuk berlatih gitu ya. Artinya tidak berlaku yang namanya punishment yang berlebihan. Nah, kalaupun ada punishment ya itu lebih merupakan kesepakatan bersama antara kita dengan mereka seperti itu. Dan itu masih wajar ya. Ya apalagi masih 10 tahun, diajak dialog terus Bun, jangan dimusuhi dia atau jangan dikomentari terlalu banyak, karena justru nanti akan membuat mereka punya persepsi yang kurang positif. Pernah ada seorang anak tuh komentarnya begini, kurang lebih ya, Bunda sih main sama ibu itu, ya kalau udah main sama ibu itu pasti kerjaannya yang diomongin cuma soal mandi gitu ya, bikin nggak enak gitu ya. Jadi belajar kemandirian itu seolah-olah seperti sebuah tekanan gitu ya. Meskipun tadi Bunda udah ceritakan bahwa sepertinya tidak menuntut ya. Ya silakan dievaluasi sudah apakah memang benar-benar tidak menuntut atau bagaimana gitu ya. Nah, silakan dievaluasi. Memang kalau sudah mulai besar itu baiknya memang kita sering ngobrol sih, sering ngobrol dan ngobrolnya bukan ngobrol seperti orang lagi rapat ya, yang ngobrol santai gitu, ngobrol santai di mana kita berusaha mendengarkan anak-anak kita ya, maunya apa dan yang tidak suka apa seperti itu, dan kita pun begitu gitu ya, kita menyampaikan apa yang kita tidak suka ya dan apa yang kita suka pada mereka. Memang kalau urusan kemandirian terutama ya apalagi untuk anak-anak di bawah usia tadi 10 tahun ya, masih 10 tahun ya, kita memang baiknya kerja bareng ya, sehingga anak tidak merasa disuruh-suruh, tidak merasa kok aku terus gitu ya, tapi memang ya udah bareng-bareng aja gitu, gantian gitu, kadang kita, kadang mereka, tapi kan yang penting kita nggak melatih mereka ya, mereka punya pengalaman untuk bagaimana cuci piring, mereka punya pengalaman bagaimana membereskan bekas makan atau sisa-sisa makan, punya pengalaman gitu, itu lebih mending ya, lebih baik daripada apa-apa kita handle sendiri. Atau sebaliknya akan jadi tidak baik kalau tuh diberesi tapi kitanya nggak bantu atau tidak membersamai, ya sama ya, jadinya seperti itu. Anak merasa tadi Bunda enak banget sih nyuruh-nyuruh aku terus gitu ya, capek dong aku gitu. Oke, kemudian yang kedua tentang HP, itu juga saya alami ya, sama di mana-mana orang tua tuh mengalami hal seperti itu gitu ya. Memang tipsnya, salah satu tipsnya itu untuk bisa mengelola anak-anak kita itu adalah dengan menyediakan banyak kegiatan, Bun. Gitu. Jadi percuma kita ambil HP dari tangan mereka misalnya, tapi kita tidak punya alternatif kegiatan, ya sama aja gitu ya. Bikin mereka marah, bikin mereka sedih gitu ya. Mati gaya juga kan mereka mau ngapain kalau nggak pegang HP, sementara kita cuman ngambil HP aja gitu. Nah idealnya kalau sudah ngambil HP ya kita buatkan
kooperatif kegiatan gitu ya, atau mungkin main bareng ya, dan seterusnya. Saya kira ini jawaban yang standar ya, karena memang itu sudah sering sekali terjadi di masyarakat kita tentang HP ini. Banyak kok saya temui ya, anak-anak yang nangis karena HP diambil paksa oleh ibunya ya. Ya karena memang sudah kandung mager ya, malah segera gitu ya. Udah mati gaya juga gitu. Nah, itulah kenapa mendidik anak itu mesti bareng-bareng. Karena pada iri-irian kan, oh, itu sepupunya boleh, yang itu boleh, aku nggak boleh. Nah itu makanya ada yang menyatakan bahwa mendidik anak itu butuh orang sekampung biar kayak gitu. Ya, butuh orang bukan hanya sekampung, saudara gitu ya. Sehingga proses mendidik anak ini jadi lebih baik. Gitu ya, Bun. Terima kasih. Ya, Ya, Masya makasih Allah. Bunda. Terima kasih ya Bunda Budi. Jadi tadi yang penting anak-anak punya pengalaman, pernah cuci piring, jadi tidak dibiarkan tidak menyentuh pekerjaan-pekerjaan yang membuat mereka mandiri ya Bunda. Kemudian tadi sangat menarik ya bahwasanya saya benar-benar tersadar mendidik satu anak butuh orang sekampung, itu artinya kalau kita didik cuma anak kita, ya seperti Bunda bilang tadi, mereka keluar jumpa misalnya temannya jadi terikut. Subhanallah ya, dari komunitas Syiar Nabawiyah ini ada sebuah program rumah baca, rumah kisah namanya Bunda. Oh iya. Jadi memang kita berusaha membuat sebuah pusat tempat gitu ya, tempat anak kongko, tempat duduk-duduk tapi bermanfaat. Dan insya Allah ya disuplai buku melalui wakaf buku rombongan. Jadinya ayah bunda yang ikut seminar ini bila dirasakan bermanfaat bisa ikut berinfak banyak ya buat wakaf buku rombongan, dan itu akan disalurkan ke rumah-rumah kisah. Karena memang itu sebuah perjalanan jangka panjang ya, nggak bisa sebentar seperti itu. Bunda terima kasih banyak. Dan untuk pertanyaan kelima ini dari Bunda Fitria, saya ambil dari kolom chat. Assalamualaikum Bunda sayang, bagaimana cara melatih kemandirian anak yang mondok di pesantren, di pondokan mereka mandiri, sampai di rumah saat liburan kembali seperti hilang kemandiriannya? Silakan Bunda, terima kasih. Baik, ya itu pertanyaan yang sering saya terima juga ya. Oh ya, tadi yang terkait dengan taman baca ya Bun ya. Sudah mulai banyak ya di sana ya, taman baca juga ya. Kalau Alhamdulillah Bunda. Kisah kalau namanya Bunda, dan sebar sudah sampai dari Aceh ke Papua ya, subhanallah. Oh, Masya Allah ya. Itu insya Allah produk-produknya juga ini ya. Saya bukan promo ya, tapi memang saya pernah bekerjasama dengan SDI juga ya. Produknya bagus juga, ada kalau tidak salah ada di yang tentang kemandirian ya, mungkin agak nyambung dengan yang saya bicarakan di paket ensiklopedi balita berakhlak mulia. Ya, balita berakhlak mulia itu kan ada komponen kemandiriannya ya. Nah itu bagus karena sebenarnya kalau anak-anak itu apalagi masih di bawah 6 tahun gitu ya, itu lebih mengedepankan imaji positif aja udah cukup gitu ya, karena memang masih di fase itu mereka. Nah ini sehingga buat kita itu lebih mudah mengkondisikan anak-anak balita di bawah 7 tahun. Tapi kalau sudah 7 tahun ya harus sudah mulai dilatih ya untuk tadi. Kita coba mengacu ke silabus yang tadi saya sampaikan, dilatih membuat minuman tradisional, minuman herbal ya, itu anak-anak saya latihkan ya. Jadi membuat beras kencur, karena kita di Jogja ya, beras kencur, ada kunir asem, ada gula asem, mengenal minuman detox itu apa aja gitu ya. Jadi anak-anak mengerti bahwa oh ternyata minuman yang berfungsi sebagai detox gitu ya, itu ada susu, ada air kelapa gitu, itu kita kenalkan. Jadi kita mecah kelapa beneran ya. Jadi dipecah kelapanya, kemudian diminum air kelapanya. Nah itu fungsinya sebagai minuman detox bisa. Gitu. Kemudian
susu juga. Kalau susu mungkin mereka biasa, tapi bukan susu pabrikan ya teman-teman ya, susu segar gitu. Kalau susu pabrikan itu kebanyakan hanya essence aja, ya hanya perasa susu aja. Jadi silahkan nanti soal kemandirian, insya Allah ada yang apa namanya di salah satu produk ya dari SDI ya. Iya Bunda. Bisa digunakan. Tadi pertanyaannya bisa diulang, masih lupa pertanyaannya. Halo Bud? Dicat ya, coba saya lihat. Oh, yang di pondok pesantren ya? Iya. Yang di pondok pesantren. Ya itu salah satu apa ya soal ya yang dialami oleh anak-anak kita. Sebenarnya bukannya soal kemandirian, tapi juga soal keimanan ya. Biasanya kalau anak-anak yang mondok tapi tidak dibekali dengan baik, tidak disiap-siapkan dengan baik, kemudian apa namanya, biasanya apa ya? Bukan karena dorongan secara dari dalam ya, bukan motivasi intrinsik, tapi karena disuruh sama orang tuanya, itu biasanya emang jadi begitu gitu. Istilahnya kalau Ustadz Hari nyebutnya libur syariah gitu. Kalau di pondok itu bangun pagi jam 3, tilawah, apa dan seterusnya ya. Tapi begitu sampai di rumah, subuhnya jam 6 gitu ya, tilawah disuruh-suruh, dan seterusnya itu karena ketika di pondok itu karena pengaruh sistem. Bukan berangkat dari hati sendiri, bukan dari motivasi intrinsik. Itu tadi yang saya sampaikan. Yang menjadi kelemahan kita di pendidikan kita itu adalah karena kita tidak menyentuh hati anak-anak kita. Ya, kita banyak memperlakukan mereka seperti, mohon maaf, Bunda Ayah kenal topeng monyet ya. Topeng monyet itu dia akan bekerja kalau dikasih pisang, apa ikan lumba-lumba. Dia akan bekerja kalau dikasih ikan atau ketika dihukum ya, sehingga ya dia perform ketika dikasih hadiah, reward, atau ketika dikasih punishment. Nah, anak-anak kita itu begitu gitu yang terjadi. Mereka bergerak atas dasar reward dan punishment. Jadi motivasinya ekstrinsik sekali gitu, bukan dari hati sendiri gitu. Sehingga wajar kalau teman ketika libur, anak-anak di rumah bersama kita, tapi ya libur semuanya. Ya, sholat subuh yang tepat waktu juga libur, sehingga sholat subuhnya geser ke siang. Jam 6, setengah 6 gitu ya. Tilawah Qur'annya juga begitu, geser juga. Pokoknya ketika di rumah itu kesempatan untuk istirahat dari segala macam rutinitas yang melelahkan. Karena itu belum jadi kebutuhan mereka. Jadi untuk memandirikan anak-anak kita di pondok, ya harus bekerja sama dengan pondok. Sekarang kan banyak ya pondok-pondok yang juga dilondrikan gitu ya, bagi anak-anak itu. Makan juga sudah ada catering, ya melayani semuanya. Nah, ini menjadi PR bersama sebenarnya, agar supaya nanti di pondok itu mereka bukan hanya belajar tentang ilmu agama, tapi bagaimana beragama. Nah, itu penting sekali. Ya, oke, itu mungkin Bun. Jadi beda mempelajari belajar ilmu agama dengan belajar beragama itu. Nah, ini yang Baik yang Bunda. sedang kita jelaskan ya pada anak-anak kita. Itu? Bunda, sudah ya? Sudah. Oke. Saya sedikit bertanya, kalau misalnya memang kita sudah saya sendiri ya Bunda, sudah menerapkan hukum punishment and reward itu, memang dari kecil sudah itu gitu, karena anak-anak kan yang konkret ya, kalau misal lakukan ini, saya berpikir seperti itu. Nah, gimana caranya menyentuh hati kembali Bunda? Seperti yang tadi pertanyaannya, di pesantren balik nggak begitu, Bunda bilang karena mungkin kita tidak menyentuh hati mereka. Iya. Kalau sudah terjadi, sudah terlanjur, bagaimana cara istilahnya menyentuh hatinya gimana Bunda? Terima kasih. Iya, betul. Jadi memang gini, itu makanya kenapa saya menanyakan sudah kenal dengan berikan fitrah belum? Karena di berikan fitrah itu menyentuh hati, kemudian memaksimalkan potensi imajinasi ya buat anak-anak di usia di bawah 6 tahun itu
itu memang perlu stimulasikan untuk anak-anak kita. Jadi misalnya gini, anak di bawah 7 tahun, di bawah 6 tahun itu fokusnya itu mengenalkan Allah. Mengenalkan Allah itu baik, meyakinkan bahwa Allah itu baik. Jadi belum pada, ayo pakai jilbab, kalau nggak pakai jilbab itu masuk neraka loh nanti. Ayo sholat, nanti kalau nggak sholat Allah nggak sayang. Apalagi dah. Nah ini padahal sebenarnya di usia PAUD itu, anak-anak itu kan secara syariat belum punya beban syariat ya. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja mereka belum wajib, belum diwajibkan oleh Allah. Kenapa? Karena fasenya memang baru menumbuhkan fitrah iman, bagaimana mereka diajak ya oleh kita untuk mencintai Allah, ya, takjub dengan apa yang sudah Allah ciptakan, mensyukuri apa yang Allah sudah berikan buat kita, ya. Allah baik, Allah baik, Allah baik. Itu yang ditanamkan ketika di usia di bawah 6 tahun. Baru kemudian masa takjub itu dimulai 7 sampai 10 tahun, di mana anak-anak kita sudah mulai dikenalkan dengan adab. Ketika kita mengenalkan adab pun mesti dengan cara yang beradab. Jangan sampai maksud kita mengadabkan anak-anak kita, tapi justru kita jadi tidak beradab pada anak-anak kita. Jadi yang diingat yang nggak beradabnya itu, yang diingat oleh anak-anak kita tuh yang nggak beradab itu gitu. Nah beradabnya seperti apa? Ya ada kelembutan ya yang kita tunjukkan pada anak-anak kita gitu ya. Sebenarnya menghukum itu bukan berarti nggak boleh kalau saya pribadi, tapi menghukum dengan kelembutan itu yang menjadi PR buat saya pribadi. Menghukum dengan lembut itu butuh energi yang besar. Kalau sudah 10 tahun mungkin bisa dialog ya. Oke, Kak, Abang, kalau misalnya nanti Abang tidak mengerjakan ini misalnya, Kakak mau nggak dihukum ya, diberi punishment seperti ini, agar supaya Abang tidak begitu gitu ya. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat ya antara kita dengan mereka gitu. Nah ini. Kemudian muncul pertanyaan, apakah tidak ada efek jerah? Ya efek jerah itu lagi-lagi tergantung bagaimana kita menyentuh hati anak-anak kita. Jadi kalau mereka sudah tersentuh hatinya, insya Allah ada efek jerahnya. Insya Allah ya. Kalau memang sudah tersentuh hatinya. Kalau tadi kemudian ada muncul pertanyaan, bagaimana menyentuh hati? Hati kita dihidupkan dulu, dilembutkan dulu, dinyalakan dulu, gitu ya. Hati kita tuh. Sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan begitu, maka anak-anak kita pun akan tersentuh. Dengan cara apa? Ya kalau masih 6 tahun ke bawah dengan cara bermain, ya. Ingat 6 tahun ke bawah itu jangan main hukum, sedikit-sedikit hukum, jangan. Kasihan mereka karena itu baru masa-masa imaji positif. Beri kesan-kesan yang positif tentang kebaikan ya. Jadi jangan sampai begini, Bun. Katanya Umi itu solihah, ya, taat kepada Allah. Tapi kenapa nggak sayang sama aku? Jangan sampai muncul imaji yang tidak positif ketika kita sholat. Kenapa kalau Bunda mau marah terus jadi mau sholat jadinya marah sama aku? Ya, dengan berbagai alasan sana, wudhu, sudah azan, sudah ini dan sebagainya, ya, kamu mau jadi apa dan seterusnya. Nah, mereka punya persepsi seperti itu. Kenapa kalau urusan ngaji, Bunda jadi jahat sama aku? Kenapa kalau urusan sholat, Bunda jadi nggak sayang sama aku? Itu imaji, ya, di usia di bawah 6 tahun. Baru kemudian 7-10, tadi yang saya sampaikan, 7-10 itu adalah fase tadi, fase mengadapkan. Boleh diadapkan, tapi dengan cara yang beradab, dengan penuh kelembutan. Kita lihat Rasulullah tidak pernah pukul ya. Rasulullah tidak pernah memukul. Kalaupun kalau dalam sejarah ya ada siapa memukul siapa gitu ya, ustaz syekh siapa memukul muridnya dan sebagainya, yaitu mereka. Tapi Rasulullah tidak pernah memukul. Apalagi anak di bawah umur, nggak pernah mukul Rasulullah. Ya, jangankan mukul, menghardik aja enggak, bicara kasar saja enggak, itu Rasulullah. Kenapa ya? Beliau lebih mengedepankan melembutkan hati,
bukan dengan kekerasan, bukan dengan sistem yang menekan ya, bukan dengan sistem yang menekan. Nah ini bedanya seperti itu. Makanya kalau jadi pelajaran buat saya sendiri ya, karena belajar terus sampai nanti ya, karena ilmu Allah itu nggak pernah habis. Maka yang menjadi PR buat kita para pendidik adalah melembutkan hati kita. Ya, melembutkan hati kita dengan tazkiyatun nafs, dengan mendekatkan diri kepada Allah, kemudian banyak istighfar gitu ya. Dan banyak ta'awud juga ya, karena soal anak-anak kita itu kadang-kadang menguras emosi gitu ya, menguras emosi kita gitu. Jadi harus diulang lagi, Bun. Kalau memang sudah terlanjur ya sudah diulang lagi. Beri kesan-kesan positif tentang Allah. Beri kesan-kesan positif bahwa ketika Umi Solihah itu yang akan baik, akan sayang sama kamu. Nah itu. Cuci tangan. Oke. Nah, sudah cukup barangkali jawabannya. Monggo silakan kalau ada. Iya, subhanallah, terima kasih banyak. Berarti orang tua mulai dari melembutkan hati dan bisa diulang ya Bunda, bahwa Allah itu baik, Allah itu baik. Baik Bunda, ini sudah 5 pertanyaan. Apakah ada yang lagi ingin bertanya? Ya Bunda, tadi Bunda Budi sedikit menyinggung bahwasanya ada produk SDI yang memang mengajarkan tentang akhlak Rasulullah, tentang mandiri ya. Nah, itu ada di paket buku Balita Berakhlak Mulia, Mandiri Seperti Rasulullah. Di situ diceritakan bagaimana Rasulullah itu tidak memiliki orang tua, kemudian menggembala kambing, kemudian berdagang. Jadi insya Allah kita memang mengenalkan bagaimana Rasulullah dari kecil. Di sini sudah azan Bunda, saya di Magelang ya. Ya, saya ini Jogja udah azan. Sudah ya Bunda. Di Medan mungkin belum, di Aceh mungkin belum ya. Ya. Kita masih menunggu pertanyaan. Silahkan Bunda Fatimah, ini respon lagi. Apakah Bunda Fatimah orang yang sama? Iya Bunda, kalau masih boleh. Baik, silahkan Bunda. Iya, ini saya minta pendapatnya Bunda Budi karena saya sempat lihat gini Bun, bagaimana tadi kan ada dari Pak Hananto tentang bagaimana anak-anak itu di usia SMP, kalau saya tidak salah dengar tadi ya Pak ya, sudah mereka saling berpacaran. Bahkan saya lihat film kartun yang ada sekarang itu cenderung mengarahkan anak-anak itu sudah suka, bahkan sudah seperti familiar bahwa anak-anak TK itu sudah ini pacar saya loh, ini pacar saya, itu sudah biasa mereka sampaikan. Dan ironisnya lagi, para orang tua pun kadang seperti secara tidak langsung mereka mendukung anaknya seperti itu. Dari kami melihat bahwa tayangan-tayangan di televisi itu cenderung mendukung adanya anak-anak lebih mudah berpacaran, lebih kepada kekerasan, dan itu sementara di bagian pendidikan semacam usaha-usaha yang seperti digalakan oleh Bunda Cerita, SDI, sekolah-sekolah itu seperti belum mampu menekan atau membentengi anak-anak kita terhadap hal-hal yang seperti itu. Dan benar kata Bunda, saya sangat sepakat kata pendapat Bunda Budi bahwa kita ini butuh satu negara untuk mendidik anak-anak kita. Jadi mungkin ini bisa jadi karena sistem pendidikan kita itu tidak memiliki supremasi pendidikan. Artinya pendidikan itu tidak punya kapasitas untuk
menahan atau membentengi siaran-siaran TV yang sampai ke anak-anak kita. Sementara program-program pemerintah sekarang kan program TV digital, dan itu malah merambah daerah-daerah desa. Yang saya ini termasuk tinggal di desa, Bun, dan saya melihat subhanallah hampir semua anak-anak di desa itu adabnya, apanya semuanya lebih apa ya? Lebih turun akhlaknya dibandingkan anak-anak kota seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi oleh Bunda Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, betul ya. Tadi yang disampaikan oleh Bunda Hasna betul ya. Itulah yang membuat kita jadi prihatin ya. Mudah-mudahan sekarang ya kita lihat bersama bahwa sudah mulai banyak ya gelombang kesadaran para ayah, para ibu untuk bagaimana membentengi anak-anak dari tsunami yang maha luar biasa gitu, besar sekali, dan itu makanya kita tidak bisa sendiri mendidik anak ya, harus bareng-bareng. Dan sadar tidak sadar ini memang seperti ada yang menyengaja ya, ada yang menyengaja ingin merusak anak-anak kita. Makanya sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru harus melakukan transformasi ya, melakukan transformasi dalam proses pendidikan ini. Tidak bisa sama dengan yang kemarin-kemarin ya. Kalau mungkin sebelumnya sering saya sampaikan ya, bahwa kita terlalu fokus pada sisi kognitif, sisi akademik gitu ya. Sementara sisi yang lain ya, tentang bagaimana menghidupkan hati tadi ya, menyehatkan jiwa itu tidak tersentuh. Dan kalau tadi terus gimana dong Bun caranya? Ya itu butuh kita bicarakan, tidak bisa sekarang ya, kalau memang butuh panjang waktunya. Saya sendiri di sekolah saya di Syakila itu menyehatkan mental itu butuh setahun kira-kira ya, sampai mereka mengerti dia itu siapa, sampai mereka bisa belajar bagaimana aku bersikap, bagaimana aku mempertahankan prinsip dan seterusnya, itu setahunan ya, setahunan. Karena memang mendidik anak itu tidak sama dengan mencetak gerabah ya, nggak bisa ya. Jadi memang pelan-pelan gitu ya. Apalagi yang kita garap itu jiwa atau hati gitu ya. Memang mindset besar-besaran, atau tadi saya sampaikan transformasi itu harus kita lakukan besar-besaran, baik di sekolah maupun di rumah. Itu sudah suatu kemestian ya. Makanya alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak ya, bagaimana membahas portofolio gitu ya, membahas menyiapkan anak-anak kita untuk mandiri dan seterusnya, itu memang sudah saatnya seperti itu. Gitu Bun, jadi memang ayo kita bareng-bareng berkomunitas ya, dalam rangka mendidik anak-anak kita dengan lebih baik. Insya Allah nanti ada waktu lagi ya. Terima kasih banyak. Memang butuh bersama-sama ya. Sedikit saya berikan dua foto di rumah kisah. Ini rumah kisah di Bogor, rumah kisah Cahaya. Jadi beginilah ikhtiar kita untuk tadi bersama-sama mendidik anak selingkungan. Jadi selain anak kita mencoba anak-anak yang lain juga diajak supaya anak kita tidak merasa sendiri ketika kita kondisikan untuk menjadi baik seperti itu. Ini juga salah satu foto di rumah kisah. Senang sekali ya Ayah Bunda ketika lihat anak tidak gadgetan. Gimana Ayah Bunda? Senang nggak sih lihat anak baca buku? Baik, selanjutnya ada Bunda Maya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bunda, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Bunda Laila yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya kepada Bunda Budi. Sebelumnya salam kenal untuk Bunda Budi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bun, salam kenal. Gini Bun, untuk yang kita ketahui ya Bun, dalam mendidik anak itu kan kerja bareng ya Bun ya, antara ibu dan ayah. Betul. Dan ibu dan ayah memiliki apa ya dibilang ya, basic atau pengalaman pola asuh yang pastinya mungkin berbeda gitu ya Bun ya. Dari kecilnya. Jadi pola asuh yang dari kecil hingga telah menjadi orang tua itu apa ya dibilangnya istilahnya membekas gitu ya Bun ya, dan terbawa. Nah, untuk dalam tadi saya tertarik dengan apa katanya kemandirian anak gitu kan, berbicara dari hati gitu kan, untuk apa ya, anak itu melatih kemandirian dengan menyentuh hatinya gitu kan. Nah, kebanyakan kalau yang saya lihat ya Bun ya, dari curhat-curhatan teman segala macam, kebanyakan itu sendiri adalah sebenarnya PR dari orang tua itu sendiri gitu. Jadi orang tua sebenarnya apa ya, masih membawa pola asuh didiknya yang dulu ke anaknya yang sekarang. Padahal kan yang kita ketahui pola asuh dengan budaya yang dulu dengan budaya yang sekarang apa ya Bun ya, susah untuk diterapkan ya Bun ya. Benar nggak itu Bun? Beda ya, beda. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sendiri ya kan Bun, bagaimana sih caranya sebelum kita masuk nih ke anak, kita harus apa ya, perbaiki dulu nih atau menyamakan dulu nih frekuensi antara ibu dan ayah ini gitu, antara antara pasangan kita gitu. Kita harus menyamakan frekuensi sebelum kita ke anak tadi, ke anak kita sendiri. Mungkin hanya itu Bun. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Betul sekali, Bun. Jadi memang untuk mendidik anak itu harus kompakkan ya antara kita dengan kita. Pokoknya antara ayah ibu ya harus kompak. Kompak dalam hal yang prinsip. Kalau mungkin bisa dibicarakan ya. Tapi kalau yang menjadi prinsip itu harus sama dulu. Sama bahwa tadi ya pokok-pokok ya, misalnya bahwa kita mendidik anak-anak kita tuh bukan untuk kemudian jadi dokter, jadi profesor atau jadi apa ya yang sifatnya profesi dia. Itu iya, tapi itu bukan yang utama. Jadi harus disamakan dulu persepsinya bahwa kita mendidik anak itu adalah dengan tujuan agar supaya dia menjadi hamba yang baik di hadapan Allah SWT. Bahwa kita mendidik anak itu dalam rangka menyiapkan mereka untuk menjadi pengelola bumi yang baik, ya. Nah ini harus disamakan dulu, itu kan yang pokok tuh, yang prinsip. Kemudian yang selanjutnya mendidik anak itu butuh keteladanan. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus jadi teladan buat anak-anak kita, apalagi kalau anak-anak kita masih kecil. Kalau sudah dewasa itu mungkin pengalaman saya pribadi, ketika anak-anak kita sudah mulai dewasa, mereka akan mengerti bahwa oh iya, yang namanya orang itu, yang namanya manusia itu memang ada naik turunnya. Kadang umiku turun, kadang ibuku turun ya, kondisinya ya sama seperti keimanan, karena iman itu juga naik turun karakternya. Nah, tapi kalau anak-anak kita itu masih di bawah umur, maka keteladanan menjadi kunci, kunci dalam mendidik anak-anak kita. Sehingga itu juga perlu menjadi perhatian buat orang tua ya, buat apa kita dan suami kita. Kemudian selanjutnya agar supaya kita berhasil menyentuh hati anak-anak kita itu harus tazkiyatun nafs dulu, kebersihan jiwa ya, kebersihan jiwa.
Kalau pemberdayaan jiwa itu langkah-langkahnya dimulai dengan taubatan nasuha dulu, ya, bahwa oh ya, mendidik anak itu tidak bisa sambil marah-marah. Mendidik anak itu tidak bisa dengan hantam kromo gitu ya, nabrak-nabrak gitu ya. Nggak bisa. Nah, itu bisa dimulai dengan tazkiyatun nafs dulu. Kendalikan emosi dulu, gitu ya, kokohkan mentalitas kita dulu, dipositifkan dulu mentalitas kita seperti itu. Nah, sehingga insya Allah kalau kita sudah tazkiyatun nafs, sudah pembersihan jiwa, ya mendampingi anak-anak jadi lebih ringan gitu ya. Jadi lebih lebih mengalir. Kalau bahasa sholatnya lebih tumakninah gitu ya. Tidak kalau bahasa Jawa tidak kemerungsung, tidak tidak tenang gitu jadinya ya. Nah ini sehingga perlu kita melakukan tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Dan pembersihan jiwa ini bukan sekali dua kali, selalu gitu ya, selalu. Nah, apalagi tadi karakter iman itu naik turun, kadang naik gitu ya. Sehingga proses pembersihan jiwa itu harus selalu kita lakukan. Dengan cara apa? Insya Allah Bunda lebih sudah paham soal ini ya, bagaimana kita menegakkan atau menjalankan mentauhidkan Allah dengan terus ya, bahwa apapun yang terjadi dengan kita itu semua dari Allah, mau kebaikan kita, keburukan buat kita tentang Allah ya. Nah ini kemudian yang kedua atau yang selanjutnya setelah tazkiyatun nafs adalah bagaimana kita mengilmui hal-hal yang prinsip dalam mendidik anak tadi itu. Sekarang kan mulai menjamur ya, banyak sekali lah seminar-seminar parenting ya, sampai kita bingung sendiri mau pakai yang mana ya. Ya, jika kita perlu pegang yang prinsip-prinsip itu kita pegang dulu tadi. Salah satu prinsip ya dalam mendidik anak adalah tadi bagaimana kita menjadikan anak-anak kita itu menjadi hamba Allah yang baik, jadi pengelola bumi yang baik. Bagaimana mereka dekat dengan Allah, bagaimana mereka pertimbangan melakukan sesuatu itu pun pertimbangannya adalah Allah. Allah terus gitu ya. Nah, ada fase-fasenya ya. Ada fase-fase. Ada apa ini? Terima kasih Bunda. Oke. Ya, Insya Allah terjawab ya Bunda Maya. semoga terjawab ya. Semoga ya. Alhamdulillah, jazakillah khair Bunda. Insya Allah. Bunda Budi, subhanallah ya. Untuk saya pribadi luar biasa sebagai pengingat bahwasanya mulai dari orang tua juga lembutkan lagi, sentuh hatinya. Kalau terlambat ulang lagi, belajar terus. Saya merasa itu yang ini ya, yang terus kita lakukan seperti berada di ruang ini ya. Jadi belajar terus. Nah, Ayah Bunda, kita punya tool ya, punya sarana juga untuk membangun kemandirian anak dengan nilai-nilai Asmaul Husna ya Bunda. Kan ada katanya belajar di waktu kecil seperti menulis di atas batu, dan ini adalah bentuknya board books. Jadi memang ditujukan untuk anak-anak yang balita ya. Di sini ada nilai-nilai Asmaul Husna, tapi coba kita lihat, ada menyiram tanaman, merapikan mainan, itu bagian dari kemandirian insya Allah. Dan yang lain juga ini subhanallah banyak sekali nama-nama Allah yang aplikasinya dimasukkan ke dalam kisah-kisah. Subhanallah, ini bagus sekali, salah satu produk dari Sigma juga. Dan terakhir sebelum kita tutup, kami dari komunitas Syiar Nabawiyah juga akan kasih tahu satu buku yang juga luar biasa. Karena nilai-nilai iman dan Islam, karena memang tanggung jawab orang tua mengenalkannya dari dini, ini ada bukunya ini untuk segala usia ya Bunda. Dan di sini ada materi yang cukup mudah dicerna, apalagi didukung dengan kisah-kisah. Jadi di buku Iman Islam ini, ada satu bagian berisi penjelasan materi dengan referensi yang sahih. Ada Ustadz Ardiansah juga menyatakan referensinya sahih. Ada kisah tentang Rasul atau sahabat, dan ada komik akhlak di bawahnya. Jadi ini rekomendasi sekali ya Ayah Bunda. Semoga Ayah Bunda diberikan Allah kemudahan untuk menghadirkan buku-buku Sigma di rumah.
Selanjutnya kami sangat berterima kasih kepada Ibu Budi atas waktu kemudian dengan kesungguhan hatinya menyampaikan materi sehingga insya Allah dari hati sampai ke hati. Semoga materinya itu bisa kita aplikasikan insya Allah. Baik Ayah Bunda, kalau masih ada pertanyaan nantinya mungkin bisa diskusi di WA Group ya, saling berbagi di sana. Selanjutnya mungkin closing statement dari mungkin Bunda Budi mau menyampaikan penutup. Bunda, silahkan. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bunda Ayah semuanya ya. Mudah-mudahan bisa buat kita semua. Jelas, Bunda Ayah, mendidik anak itu memang ilmunya tidak akan pernah habis. Jadi kita belajar terus, tapi tidak kemudian membuat kita jadi malah bingung ya. Tadi saya ingin garis bawahi adalah pegang yang prinsip-prinsip, yang pokok-pokok harus dipegang, dipahami ya. Kalau yang terkait dengan teknik itu nanti akan banyak sekali pendapat, sehingga teman-teman Bunda Ayah semuanya perlu bijaksana. Kita harus berusaha mengenal karakter anak, ya. Kemudian bahkan karakter kita sendiri juga harus dikliarkan dulu ya. Jangan-jangan kita tidak mengenal diri kita sendiri ya. Sehingga itu akan menimbulkan gap atau masalah ya ketika kita mendidik anak. Itu mungkin intinya begitu, mengenal diri, mengenal anak-anak kita, sehingga kita mampu merumuskan rumusan yang terbaik dalam mendidik anak-anak kita. Itu, terima kasih banyak ya. Saya boleh akhiri. Bunda, Ya. boleh Bunda. Terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih ya. Iya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah Bunda, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita siang ini. Sudah sore ya, sore ini. Saya juga dengan keterbatasan sinyal sehingga off cam dan juga sambil ngomong. Terima kasih banyak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah ya Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan berinfak ke wakaf buku melalui SLC tempat Ayah Bunda mendaftar ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh live, silahkan. Terima kasih.